Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Ibnu Abil Isa al-Hanafi rahimahullah mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada kehidupan bagi hati, kesenangan, dan ketenangan, kecuali dengan mengenal Rabb-Nya dan sesembahan yang menciptakan dirinya melalui nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Dan hal itu disertai dengan kecintaan kepadanya yang jauh berada di atas kecintaan dirinya terhadap segala sesuatu selainnya. Hal itulah yang akan memicu kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepadanya jauh lebih keras daripada upayanya untuk mencari kedekatan diri kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dan merupakan sebuah perkara yang mustahil bagi akal manusia untuk bisa mengenali dan memahami itu semua secara langsung dan terperinci. Maka, sifat kasih sayang Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang menuntut perlunya diutus para rasul dalam rangka memperkenalkan dirinya, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang memenuhi seruan mereka, dan memperingatkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Dengan demikian, kehidupan yang sejati hanya akan diperoleh dengan memenuhi ajakan para rasul. Sehingga, kebahagiaan dan kemuliaan hanya akan diraih dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul ketika Ia menyeru kalian menuju sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang menghalangi seorang manusia dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah nanti mereka akan dikembalikan." Berdasarkan ayat ini, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa kehidupan yang hakiki itu hanya akan bisa diperoleh dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Maka, barang siapa yang tidak mau memenuhi panggilan ini tentunya tidak ada kehidupan bagi dirinya, meskipun dia masih memiliki sisi kehidupan ala binatang yang tidak ada bedanya antara dirinya dengan hewan yang paling rendah sekalipun. Maka, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya secara lahir maupun batin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar hidup, meskipun jasad-jasad mereka telah mati. Adapun selain mereka pada hakikat adalah mayat-mayat, meskipun tubuh fisik mereka masih bernyawa. Oleh sebab itu, maka orang yang paling sempurna hidupnya adalah orang yang paling baik dalam memenuhi panggilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam semua ajaran yang diserukan oleh Rasul terkandung unsur kehidupan. Barang siapa yang tidak mendapatkan salah satu bagian darinya, maka ia juga akan kehilangan unsur kehidupan yang hakiki itu, walaupun di dalam dirinya masih terdapat kehidupan sesuai dengan kadar istijabah pemenuhan panggilan yang ada pada dirinya terhadap ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah wahai saudaraku, janganlah kita tertipu oleh kemajuan yang dialami oleh orang-orang kafir dan ahlul bidah dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun perkara-perkara keduniaan lainnya. Sebab pada hakikat, mereka adalah orang-orang yang sudah atau hampir mati. Semakin banyak ajaran Islam yang mereka tentang dan campakkan, maka semakin lenyaplah harapan hidup yang mereka punyai. Tinggallah kehidupan mereka tidak ubahnya seperti binatang yang hidup hanya demi memuaskan naluri kebinatangannya. Wal iyazubillah. Allah Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang yang sudah mati orang kafir, yang kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan pancaran cahaya untuknya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan orang sepertinya yang tetap berada di tengah kegelapan serta tidak bisa keluar darinya. Ibnu Abbas dan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang orang yang sebelumnya kafir kemudian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga beriman. Allah Ta'ala menyebut orang kafir sebagai orang yang sudah mati. Mengapa demikian? Sebab di dalam hatinya sudah tidak ada keimanan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itulah, Allah menamakan wahyunya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang yang sudah mati orang kafir, yang kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan pancaran cahaya untuknya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan orang sepertinya yang tetap berada di tengah kegelapan serta tidak bisa keluar darinya.
Ibnu Abbas dan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang orang yang sebelumnya kafir kemudian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga beriman. Allah Ta'ala menyebut orang kafir sebagai orang yang sudah mati. Mengapa demikian? Sebab di dalam hatinya sudah tidak ada keimanan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itulah, Allah menamakan wahyunya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah Ta'ala berfirman, "Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu Alkitab dan apa itu iman, namun kemudian kami menjadikannya sebagai cahaya yang memberikan petunjuk bagi siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami." Di dalam ayat yang mulia ini Allah menggambarkan wahyunya sebagai ruh dan cahaya. Maka, orang yang tidak mau menerima wahyu yang dibawa oleh Rasul, pada hakikat telah membinasakan dirinya sendiri dan membiarkannya terjebak di dalam kegelapan. Sungguh tepat ungkapan Syekhul Islam Abul Abbas Al-Harani rahimahullah yang mengatakan, risalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi bagi setiap hamba. Mereka pasti memerlukannya, kebutuhan mereka terhadapnya jauh melebihi kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Sebab risalah adalah ruh, cahaya, dan hakikat kehidupan alam semesta. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan perkara yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan meragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar dan meragukan itu, maka niscaya akan terpelihara agama dan harga dirinya. Dan barang siapa yang nekat menerjang hal-hal yang samar dan meragukan itu, maka dia terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana halnya seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar daerah larangan, hampir-hampir saja dia memasukinya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah jantung, hati. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat penegasan agar manusia berupaya memperbaiki hati serta menjaganya dari kerusakan. Sekelompok ulama berargumen dengan hadis ini untuk menyatakan bahwa akal terletak di dalam hati bukan di kepala otak, dan dalam hal ini terdapat khilaf yang masyhur. Pendapat para ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, dan mayoritas mutakalimin menyatakan bahwa akal terletak di dalam hati. Di dalam hadis yang agung ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan pentingnya hati bagi amal perbuatan sebagaimana peranan jantung bagi anggota badan. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh sehingga sangat menentukan kesehatan badan, sebagaimana halnya baiknya hati sangat menentukan baiknya amal perbuatan. Maka, hadis di atas merupakan rujukan dalam masalah agama dan juga dalam masalah medis pengobatan. Faedah ini kami petik dari rekaman ceramah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah berjudul Atsarul Aqidah Alal Istiqomah. Ketika mengomentari bagian akhir hadis di atas, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa kebaikan gerak-gerik hamba dengan anggota badannya, kemampuannya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan keteguhannya dalam menjaga diri dari hal-hal yang syubhat samar bergantung pada kebaikan gerak-gerik hatinya. Jamiul Ulum wal Hikam, Mak. Syamilah, hati yang hidup, mati, dan sakit. Untuk memperjelas hal ini, marilah kita simak penuturan Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berikut ini. Beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya hati bisa hidup dan bisa mati, bisa sakit, dan bisa sehat. Hati merupakan unsur non-fisik yang paling agung di dalam tubuh. Allah Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang yang dahulunya mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya untuk berjalan di antara manusia dengan orang yang senasib dengannya, namun tetap terkungkung di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Qs. Al-An'am 122. Maksudnya, orang tersebut sebelumnya mati karena tenggelam dalam kekafiran, kemudian kami Allah pun menghidupkan jiwanya dengan iman. Beliau melanjutkan, hati yang sehat dan hidup apabila disodori kebatilan dan perkara-perkara yang buruk,
maka nalurinya akan mendorong untuk menjauhi hal itu dan membencinya serta tidak mau memperhatikannya. Berbeda keadaannya dengan hati yang mati. Hati yang mati tidak mampu membedakan baik dan buruk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, celakalah orang yang tidak memiliki hati yang dapat mengenal perkara makruf dan mungkar. Begitu pula halnya hati yang sakit karena terjangkit syahwat. Maka hati yang sakit semacam itu, karena kelemahannya, akan condong kepada kebatilan dan keburukan yang disodorkan kepadanya bergantung pada kuat lemahnya penyakit tersebut. Dua macam penyakit hati. Kemudian Ibnu Abil Is rahimahullah memaparkan, penyakit hati ada dua macam, sebagaimana yang telah disinggung di depan, penyakit syahwat keinginan yang terlarang, dan penyakit syubhat penyimpangan cara berpikir. Penyakit yang paling buruk di antara keduanya adalah syubhat, dan syubhat yang paling buruk adalah yang terkait dengan masalah takdir. Terkadang hati itu menderita sakit dan semakin bertambah parah, namun orangnya tidak menyadari hal itu. Hal itu bisa saja terjadi karena dia tidak mau mengenali hakikat kesehatan hatinya dan sebab-sebab untuk menjaganya. Bahkan, terkadang hati seseorang mati, namun dia tidak menyadari kematiannya. Ciri yang menunjukkan keadaan itu adalah tatkala 1. Dosa yang timbul akibat melakukan perbuatan buruk, maksiat tidak bisa lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula 2. Ketika kebodohannya terhadap kebenaran dan ketidakmengertiannya mengenai akidah yang keliru sudah tidak terasa menyakitkan baginya. Sebab, apabila hati masih hidup, tentu akan bisa merasakan sakit karena mengalirnya sesuatu yang buruk dosa kepadanya, dan merasa sedih dan terluka akibat kebodohan dirinya terhadap kebenaran, dan besarnya rasa sakit itu bergantung pada kadar kehidupan yang ada padanya. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, luka yang bersarang di tubuh mayit, tentu tidak lagi menyakitinya. Disebabkan tindakan ahli kitab membatalkan ikatan perjanjian mereka, maka kami pun melaknat mereka, dan kami jadikan keras hati mereka. Mereka menyelewengkan kata-kata, ayat-ayat dari tempat makna yang semestinya, dan mereka juga telah melupakan sebagian besar peringatan yang diberikan kepadanya. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa kerasnya hati ini termasuk hukuman paling parah yang menimpa manusia akibat dosanya. Ayat-ayat dan peringatan tidak lagi bermanfaat baginya. Dia tidak merasa takut melakukan kejelekan, dan tidak terpacu melakukan kebaikan, sehingga petunjuk ilmu yang sampai kepadanya bukannya menambah baik, justru semakin menambah buruk keadaannya. Berjuang melawan penyakit. Ibnu Abil Is al-Hanafi rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, terkadang orang merasakan penyakit yang bersarang di dalam hatinya, namun dia mau menahan rasa pahit yang sangat karena menelan obat dan berusaha tetap sabar untuk menyembuhkan dirinya. Maka, dia lebih menyukai merasa sakit karena proses pengobatan yang harus dijalaninya begitu susah daripada membiarkan penyakitnya terus menjalar. Sesungguhnya obat untuk penyakit hati adalah dengan berjuang menyelisihi hawa nafsu. Padahal perkara itu, menyelisihi nafsu, adalah sesuatu yang sangat sulit dan berat bagi jiwa manusia. Namun, memang tidak ada obat lain yang lebih manjur daripada obat itu. Terkadang, ketika berusaha untuk melatih jiwanya untuk sabar kemudian ternyata tekadnya memudar di tengah jalan sehingga hal itu membuatnya tidak mau lagi bertahan karena begitu lemah ilmu, keyakinan, dan kesabaran dirinya. Hal itu sebagaimana halnya orang yang berusaha menempuh suatu jalan menuju daerah yang aman, namun jalan itu diliputi dengan hal-hal yang menakutkan. Padahal si penempuh jalan itu pun menyadari bahwa apabila dia mau bersabar, niscaya rasa takut itu akan lenyap dan berakhir dengan rasa aman. Untuk itulah dia memerlukan kekuatan sabar dan keyakinan yang kokoh terhadap tujuan yang akan dicapai. Kapan saja sabar dan keyakinannya melemah, maka dia akan berputar haluan meninggalkan jalan itu dan tidak mau repot-repot merasakan beratnya kesulitan yang ada di sana. Apalagi jika tidak ada teman baik yang menyertainya sehingga dia merasa gentar berjalan sendirian di atas kebenaran, maka dia pun mengeluh, "Di manakah orang-orang baik itu di saat aku membutuhkan mereka, sehingga aku bisa meniru mereka?" Inilah keadaan yang menimpa kebanyakan orang, dan itulah penyebab kehancuran mereka.
Sesungguhnya orang yang benar-benar sabar dan tulus tidak akan merasa gentar hanya karena sedikitnya teman ataupun karena kehilangan kawan. Hal ini akan bisa dia rasakan ketika hatinya senantiasa merasakan kebersamaan persahabatan dengan generasi yang pertama, yaitu kedudukan amalan hati oleh Ari Wahyudi, SC. Tanggal 9 Agustus tahun 2022 waktu baca 6:305 SHARES diriwayatkan dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan perkara yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan meragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar dan meragukan itu, maka niscaya akan terpelihara agama dan harga dirinya. Dan barang siapa yang nekat menerjang hal-hal yang samar dan meragukan itu, maka dia terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana halnya seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar daerah larangan, hampir-hampir saja dia memasukinya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah jantung, hati." Hari, Bukhari No. 52 dan Muslim No. 1599. Daftar, isi sembunyikan 1. Makna kolab 2. Pentingnya memperbaiki hati 3. Hati yang hidup, mati, dan sakit 4. 2 macam penyakit hati 5. Tidak mengamalkan ilmu, sebab hati menjadi keras 6. Berjuang melawan penyakit. Makna kolab dalam bahasa Arab, jantung disebut kolab, terkadang kata kolab juga dipakai untuk menyebut akal. Lihat Al-Mujam Al-Wasit, 2:753. Al-Fara, seorang pakar bahasa Arab mengatakan bahwa makna kolab dalam ayat, bagi orang yang memiliki kolab. Qs. Kof. 37 ialah akal. Kamus Mukhtar Syihah, alwarok.com. Dalam terjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia yang ditasi oleh Departemen Agama, kolab diartikan sebagai hati. Lihat Al-Quran dan terjemahnya, hal 520. Penerbit Syamil. Walhasil, di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa akal itu letaknya di dalam hati. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat penegasan agar manusia berupaya memperbaiki hati serta menjaganya dari kerusakan. Sekelompok ulama berargumen dengan hadis ini untuk menyatakan bahwa akal terletak di dalam hati bukan di kepala otak, dan dalam hal ini terdapat khilaf yang masyhur. Pendapat para ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, dan mayoritas mutakalimin menyatakan bahwa akal terletak di dalam hati. Syarh Muslim 6/108-109. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dengan menyebutkan dalil-dalilnya ketika menjelaskan kandungan hadis ini. Lihat Fath Al-Bari 1/158. Baca juga, cara mengobati hati yang sempit dan depresi. Pentingnya memperbaiki hati. Di dalam hadis yang agung ini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan pentingnya hati bagi amal perbuatan sebagaimana peranan jantung bagi anggota badan. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh sehingga sangat menentukan kesehatan badan, sebagaimana halnya baiknya hati sangat menentukan baiknya amal perbuatan. Maka, hadis di atas merupakan rujukan dalam masalah agama dan juga dalam masalah medis pengobatan. Faedah ini kami petik dari rekaman ceramah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah berjudul Atsarul Aqidah Alal Istiqomah. Ketika mengomentari bagian akhir hadis di atas, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa kebaikan gerak-gerik hamba dengan anggota badannya, kemampuannya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan keteguhannya dalam menjaga diri dari hal-hal yang syubhat samar bergantung pada kebaikan gerak-gerik hatinya. Jamiul Ulum wal Hikam, Mak. Syamilah. Baca juga, sikap terhadap ibu yang zalim dan cara menasihatinya hati yang hidup, mati, dan sakit. Untuk memperjelas hal ini, marilah kita simak penuturan Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berikut ini. Beliau mengatakan, ketahuilah,
Sesungguhnya hati bisa hidup dan bisa mati, bisa sakit, dan bisa sehat. Hati merupakan unsur non-fisik yang paling agung di dalam tubuh. Allah Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang yang dahulunya mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya untuk berjalan di antara manusia dengan orang yang senasib dengannya, namun tetap terkungkung di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Qs. Al-An'am 122. Maksudnya, orang tersebut sebelumnya mati karena tenggelam dalam kekafiran, kemudian kami Allah pun menghidupkan jiwanya dengan iman. Beliau melanjutkan, hati yang sehat dan hidup apabila disodori kebatilan dan perkara-perkara yang buruk, maka nalurinya akan mendorong untuk menjauhi hal itu dan membencinya serta tidak mau memperhatikannya. Berbeda keadaannya dengan hati yang mati. Hati yang mati tidak mampu membedakan baik dan buruk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, celakalah orang yang tidak memiliki hati yang dapat mengenal perkara makruh dan mungkar. Begitu pula halnya hati yang sakit karena terjangkit syahwat. Maka hati yang sakit semacam itu, karena kelemahannya, akan condong kepada kebatilan dan keburukan yang disodorkan kepadanya bergantung pada kuat lemahnya penyakit tersebut. Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, Tahqiq Al-Albani, hal 274-275. Dua macam penyakit hati. Kemudian Ibnu Abil Is rahimahullah memaparkan, penyakit hati ada dua macam, sebagaimana yang telah disinggung di depan, penyakit syahwat keinginan yang terlarang, dan penyakit syubhat penyimpangan cara berpikir. Penyakit yang paling buruk di antara keduanya adalah syubhat, dan syubhat yang paling buruk adalah yang terkait dengan masalah takdir. Terkadang hati itu menderita sakit dan semakin bertambah parah, namun orangnya tidak menyadari hal itu. Hal itu bisa saja terjadi karena dia tidak mau mengenali hakikat kesehatan hatinya dan sebab-sebab untuk menjaganya. Bahkan, terkadang hati seseorang mati, namun dia tidak menyadari kematiannya. Ciri yang menunjukkan keadaan itu adalah tatkala 1. Dosa yang timbul akibat melakukan perbuatan buruk, maksiat tidak bisa lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula 2. Ketika kebodohannya terhadap kebenaran dan ketidakmengertiannya mengenai akidah yang keliru sudah tidak terasa menyakitkan baginya. Sebab, apabila hati masih hidup, tentu akan bisa merasakan sakit karena mengalirnya sesuatu yang buruk dosa kepadanya, dan merasa sedih dan terluka akibat kebodohan dirinya terhadap kebenaran, dan besarnya rasa sakit itu bergantung pada kadar kehidupan yang ada padanya. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, luka yang bersarang di tubuh mayit, tentu tidak lagi menyakitinya. Hal 275. Tidak mengamalkan ilmu, sebab hati menjadi keras. Allah Ta'ala berfirman, disebabkan tindakan ahli kitab membatalkan ikatan perjanjian mereka, maka kami pun melaknat mereka, dan kami jadikan keras hati mereka. Mereka menyelewengkan kata-kata, ayat-ayat dari tempat makna yang semestinya, dan mereka juga telah melupakan sebagian besar peringatan yang diberikan kepadanya. Qs. Al-Maidah 13. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa kerasnya hati ini termasuk hukuman paling parah yang menimpa manusia akibat dosanya. Ayat-ayat dan peringatan tidak lagi bermanfaat baginya. Dia tidak merasa takut melakukan kejelekan, dan tidak terpacu melakukan kebaikan, sehingga petunjuk ilmu yang sampai kepadanya bukannya menambah baik justru semakin menambah buruk keadaannya. Lihat Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal 225. Baca juga, memperbanyak salat sunnah sebelum datangnya khatib Jumat. Perhatikan dari mana engkau mengambil akidah berjuang melawan penyakit. Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, terkadang orang merasakan penyakit yang bersarang di dalam hatinya, namun dia mau menahan rasa pahit yang sangat karena menelan obat dan berusaha tetap sabar untuk menyembuhkan dirinya. Maka, dia lebih menyukai merasa sakit karena proses pengobatan yang harus dijalaninya begitu susah daripada membiarkan penyakitnya terus menjalar. Sesungguhnya obat untuk penyakit hati adalah dengan berjuang menyelisihi hawa nafsu. Padahal perkara itu, menyelisihi nafsu, adalah sesuatu yang sangat sulit dan berat bagi jiwa manusia. Namun, memang tidak ada obat lain yang lebih manjur daripada obat itu. Terkadang,
Ketika berusaha untuk melatih jiwanya untuk sabar, kemudian ternyata tekadnya memudar di tengah jalan sehingga hal itu membuatnya tidak mau lagi bertahan karena begitu lemah ilmu, keyakinan, dan kesabaran dirinya. Hal itu sebagaimana halnya orang yang berusaha menempuh suatu jalan menuju daerah yang aman, namun jalan itu diliputi dengan hal-hal yang menakutkan. Padahal si penempuh jalan itu pun menyadari bahwa apabila dia mau bersabar, niscaya rasa takut itu akan lenyap dan berakhir dengan rasa aman. Untuk itulah dia memerlukan kekuatan sabar dan keyakinan yang kokoh terhadap tujuan yang akan dicapai. Kapan saja sabar dan keyakinannya melemah, maka dia akan berputar haluan meninggalkan jalan itu dan tidak mau repot-repot merasakan beratnya kesulitan yang ada di sana. Apalagi jika tidak ada teman baik yang menyertainya sehingga dia merasa gentar berjalan sendirian di atas kebenaran, maka dia pun mengeluh, "Di manakah orang-orang baik itu di saat aku membutuhkan mereka, sehingga aku bisa meniru mereka?" Inilah keadaan yang menimpa kebanyakan orang, dan itulah penyebab kehancuran mereka. Sesungguhnya orang yang benar-benar sabar dan tulus tidak akan merasa gentar hanya karena sedikitnya teman ataupun karena kehilangan kawan. Hal ini akan bisa dia rasakan ketika hatinya senantiasa merasakan kebersamaan persahabatan dengan generasi yang pertama, yaitu orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Beliau kembali menuturkan, tanda sakitnya hati adalah ketika dia berpaling dari mengkonsumsi asupan gizi yang bermanfaat dan cocok bagi kesehatan hatinya menuju asupan-asupan yang berbahaya, serta ketika dia berpaling meninggalkan obat yang manjur kepada obat yang membahayakannya. Maka, di sini ada 4 perkara: 1. Asupan yang bermanfaat, 2. Obat yang menyembuhkan, 3. Asupan yang membahayakan, dan 4. Obat yang membinasakan. Hati yang sehat akan memilih sesuatu yang bermanfaat dan menyembuhkan daripada sesuatu yang berbahaya dan menyakiti. Sedangkan hati yang sakit justru sebaliknya. Asupan paling bermanfaat adalah asupan iman, sedangkan obat paling bermanfaat adalah obat Al-Quran. Dan masing-masing dari keduanya, iman dan Al-Quran, juga menyimpan asupan sekaligus obat. Sehingga orang yang menginginkan kesembuhan dengan selain bimbingan Alkitab dan As-Sunnah, maka dia tergolong ajalul jahilin, orang yang paling bodoh, dan termasuk deretan adalut daulin, orang yang paling sesat.